surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini bersama-sama kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum bersama-sama kita mendengarkan, mari kita dahului di dalam doa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini Bapa, kami mohon tuntunan dari kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya pada saat hamba menyampaikan, hamba dituntun oleh Roh-Mu Bapa, agar supaya apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini, itu semua berkenan kepadamu. Dan juga Engkau berkati para pendengar, jemaat, agar supaya mereka dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang mereka dengarkan akan menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi pada saat ini kita berjumpa di dalam peribadatan kita secara virtual pada saat ini. Dan pada saat ini bersama-sama kembali kita akan belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Kita masih akan belajar tentang Allah itu baik. Landasan firman Tuhan Mazmur 145 ayat yang ke-9. Dan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Salah satu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita umatnya adalah kepedulian Allah terhadap umatnya, di mana Allah sangat peduli dengan setiap umatnya. Siapa bilang Allah tidak peduli? Allah sangat peduli dengan umat-umatnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat kepedulian Allah di dalam kehidupan umatnya. Kita melihat dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-7.
berkata seperti ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Suatu bukti kebenaran firman Tuhan bahwa Allah peduli kepada kita umatnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memelihara akan umatnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau berkata bahwa Dia memelihara di dalam apa yang dikatakan oleh kitab Petrus, berarti dengan kata lain bahwa Dia akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Salah satu kepedulian Allah kepada kita, memelihara akan umat-umatnya. Bagaimana Tuhan memelihara? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau mungkin kita senang dengan binatang, kita senang dengan hewan peliharaan yang mungkin berada di rumah, di saat kita memelihara hewan tersebut, apa yang kita lakukan? Satu kepedulian kita kepada hewan peliharaan kita tidak akan membiarkan mereka kelaparan. Kita akan menyiapkan makanan kepada mereka. Di saat kita melihat bahwa hewan peliharaan kita, kucing atau lain sebagainya, yang sudah memberikan satu kode bahwa dia ingin makan, tentunya kita akan memberikan dia makanan sesuai dengan makanan yang diperlukan. Jadi kita tahu kapan hewan peliharaan kita ini perlu diberi makan. Kita tahu sebab kita adalah tuannya. Kita adalah pemeliharanya. Jadi terkadang kalau kita lupa jam berapa kita memberi makan, terkadang hewan peliharaan kita itu memberikan kode kepada kita, mendekati kita, memberikan kode kepada kita, entah seperti apa kodenya, dan pasti kita tahu bahwa hewan peliharaan kita itu mau minta makan. Di saat dia memberikan kode kepada kita dengan caranya sendiri, kita adalah pemeliharanya. Apa yang kita lakukan? Tentunya kita akan memberikan hewan peliharaan kita itu makanan. Apalagi Bapa yang berada di dalam surga. Dia di sini mengatakan bahwa Dia memelihara kamu. Artinya bahwa Dia akan memenuhi kebutuhan yang kita perlukan. Kalau kita melihat dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, berkata seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya, karena Ia selalu memikirkan saudara serta mengawasi segala sesuatu yang berkenan dengan saudara. Apa yang dikatakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup? Serahkan kekhawatiran dan kesusahan kepada Dia, Karena apa? Allah selalu memikirkan kita, dan Allah selalu mengawasi kita. Dalam artian bahwa kehidupan kita, keperluan kebutuhan kita ada di dalam pikiran Allah. Allah ada dalam pikiran Allah. Dan juga Dia sedang mengawasi kita. Dia sedang melihat kita, Dia sedang mengontrol kita. Itulah bentuk kepedulian Allah kepada kita. Ingat di dalam firman Allah yang hidup. Terjemahan firman Allah yang hidup. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya, karena Ia selalu memikirkan saudara serta mengawasi segala sesuatu yang berkenan dengan saudara. Bayangkan, Dia selalu memikirkan saudara dan mengawasi segala sesuatu yang berkenan dengan saudara. Berarti apa dengan kata lainnya? Bahwa Allah tahu apa yang kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang kita pikirkan. Karena Allah itu baik. Allah sangat peduli dengan kita. Allah sangat peduli dengan setiap umat-umatnya. Kalau kita melihat lagi dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan sederhana Indonesia, masih dalam ayat yang sama, berkata kepada ini,
Serahkanlah kepada Allah semua masalah yang membuat kalian khawatir, karena Dia peduli terhadap kalian. Dia peduli terhadap kalian. Kepada siapa? Kepada umat-umatnya. Oleh karena itu Allah peduli. Ya. Oleh karena itu Allah peduli. Sering kita bernyanyi dalam penyembahan kita. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di saat kita menyanyikan lagu itu, berarti kita mengimani akan lirik dari lagu itu. Allah mengerti dan Allah peduli segala persoalan dan selanjutnya. Menandakan bahwa Allah itu sangat baik dalam kehidupan kita, umat-umatnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita berkata bahwa kalau memang Allah peduli, mengapa Allah membiarkan kita? Mengapa Allah tidak memenuhi keperluan dan kebutuhan kita? Pertanyaannya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sudahkah Anda menyerahkan segala permasalahan Anda kepada Allah? Firman Tuhan mengatakan di sini bahwa kalau kita melihat dari ketiga terjemahan ini, terjemahan baru, firman Allah yang hidup, dan terjemahan sederhana Indonesia, ayat yang ketujuh diawali dengan kata serahkanlah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Berarti segala permasalahan hidup kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Bagaimana kita menyerahkan semua persoalan kita kepada Tuhan? Melalui doa kita. Gak ada cara lain. Kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan melalui doa kita. Sudahkah Anda berdoa kepada Tuhan? Selanjutnya saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita melihat di dalam bagian yang lain, yaitu dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-30. Matius 6 ayat yang ke-30 berkata seperti ini. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sungguh luar biasa Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa kalau Allah peduli dengan rumput yang berada di ladang, apalagi umat ciptaannya. Ya, kalau Allah peduli, Allah tidak membiarkan akan rumput yang berada di ladang, di mana Dia mendanani akan rumput itu, apalagi kita. Firman Tuhan berkata, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu. Sedangkan rumput hari ini ada, besok sudah layu dan dibuang ke dalam api, Allah mendandani. Apalagi firman Tuhan berkata, apalagi umat ciptaannya. Dikatakan sini, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah sangat peduli dengan kita. Karena memang Allah itu baik. Segala keperluan kita Dia mengetahuinya. Oleh karena itu, sebagai Allah yang sangat mengasihi akan umatnya, Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita maju melihat pada ayatnya yang ke-33. Berkata seperti ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ada suatu rahasia yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Bagaimana sih kita bisa memperoleh apa yang kita perlukan dan butuhkan dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya kita berdoa saja, tapi firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kalau kita melihat dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan Allah yang hidup, berkata seperti ini. Dan ia akan memberikannya kepada kalian jika kalian mengutamakan dia dan hidup menurut kehendaknya. Ya. Pertanyaannya di sini Bapak Ibu, kita menginginkan sesuatu, ya. Kita menginginkan sesuatu, tetapi apakah kita sudah mengutamakan dia dalam kehidupan kita, atau kita lebih mengutamakan akan kepentingan kita? Kalau kita masih mengutamakan akan kepentingan kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, akan sangat sulit bagi Allah untuk memberikan apa yang diperlukannya. Apa maksudnya masih mengutamakan akan kepentingan kita? Terkadang kita melalaikan akan pelayanan kita. Terkadang kita melalaikan akan waktu beribadah kita hanya untuk memenuhi akan keinginan kedagingan kita. Kita meninggalkan akan pelayanan kita, kita meninggalkan akan peribadatan kita. Dan mengikuti akan keinginan kedagingan kita. Kalau masih seperti itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, berubahlah Bapak Ibu. Utamakan dia. Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Dan ia akan memberikannya kepada kalian. Dia akan memberikannya kepada kalian. Jika kalian mengutamakan dia. Dikatakan jika kalian mengutamakan dia. Dan hidup menurut kehendaknya. Jadi mengutamakan, memprioritaskan Tuhan dari kepentingan kita. Artinya bahwa ada harga yang harus dibayar. Mengikut Yesus harus bayar harga. Bagaimana caranya membayar harga? Yaitu mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Kalimat selanjutnya mengatakan bahwa hidup menurut kehendaknya. Berarti kita harus hidup menurut kehendak Tuhan. Itulah kebaikan Allah dalam kehidupan kita dan kepedulian Allah dalam kehidupan kita. Ya, bahwa Allah ada dalam kehidupan kita, tidak pernah akan membiarkan asalkan kita mengutamakan Dia dan hidup menurut kehendaknya. Demikian semuanya itu kita harus tetap menggerakkan di dalam doa. Saya akan akhiri dengan satu ayat firman Tuhan dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5 bagian B. Jadi Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 bagian B berkata seperti ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ingat, Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dalam artian bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dia memahami, dia mengerti apa yang kita gumulkan, dia memahami, mengerti apa yang kita sedang butuhkan. Mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang surga. Pada saat ini kiranya firman Tuhan yang sudah dibentangkan menjadi kekuatan baru bagi para pendengarnya. Dan hamba berharap agar supaya ini memberikan kekuatan iman bagi mereka ya Bapa. Dan pada saat ini hamba-Mu mau berdoa, kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, persekutuan dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai umat-Nya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.